Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak. Bapak Afi, di sini saya anggota kelompok 1 dari PMWeb SIJ izin mempresentasikan final progress dari final project PMWeb SIJ. Saya Rangga Heran Mar'i. Mungkin saya langsung mulai Bapak, di mana kita mengikuti rubrik penilaian dari Bapak. Yang pertama, struktur dan organisasi. Nah, jadi dari presentasi kedua kemarin saya mendapat revisi dari Bapak, di mana sebenarnya views itu harusnya nama filenya semuanya lowercase. Di sini sudah saya ubah semua, udah menjadi lowercase semua, mulai dari meeting notes, manage notes, edit notes, hingga create notes. Seperti itu Bapak. Lalu untuk kedua, responsif. Halaman responsif ini kemarin revisinya adalah untuk tombol tambah catatan, tombol-tombolnya bisa dijadikan icon saja agar tidak terpengaruh saat diubah halamannya menjadi mobile. Di sini sudah saya perbaiki juga, di mana saat menjadi mobile dia berubah menjadi hanya icon plus saja, tidak ada tulisan tambah catatannya lagi. Ini berlaku hingga ke mobile L. Untuk 768px dia udah menampilkan tambah catatan lagi, seperti itu Bapak. Baik, lalu lanjut ke tampilan user interface. Seperti yang sudah Bapak lihat di progres kedua, ini sudah sesuai dengan halaman utama atau dashboard atau home. Bisa dilihat kembali di sini sudah sesuai. Oke, selanjutnya untuk template header dan footer, logout dari menu tambah notes belum bisa karena memang kemarin JS-nya dari kelompok kami belum disatukan Bapak. Nah, sekarang karena JS-nya sudah disatukan, saat kayak saya tidak perlu mengubah codingan footernya lagi, codingan dari views-nya lagi karena dia sudah menginclude footer di main. Jadi sekarang dari tambah catatan saya sudah bisa logout. Seperti itu Bapak. Nah, lanjut, dimana untuk admin di sini saya memang tidak mendeklarasikan role user admin di database, namun di sini saya menggunakan controller untuk menciptakan sebuah metode baru, dimana function manage ini mengarahkan ke views yang bernama notes manage notes, yang di sini dia menjalankan mengakses model dan juga menjalankan metode di model yang bernama get all. Seperti ini Bapak, dimana dia bisa menampilkan seluruh data catatan dari seluruh pengguna, dimana jika kita langsung login sebagai admin, kita peragakan. Nah, di sini bisa dilihat ada muncul tombol kelola seperti itu. Lalu dia juga bisa menampilkan semua nih, semuanya bukan dari hanya catatan dia saja, karena user admin ini user ID-nya 8, bukan cuman ini saja, tapi dia juga menampilkan semua catatan dari user yang beruser ID 5. Hal ini juga bisa diedit, dimana yang shoot ini bisa kita tambah lagi menjadi boleh diupdate. Ini sudah terupdate, terus juga bisa kita hapus dan juga terhapus, seperti itu Bapak. Itu untuk bagian adminnya. Untuk XSS dan juga SQL injection memang belum saya terapkan, seperti itu Bapak. Lalu untuk state session, seperti dari progres kedua kemarin, memang sudah terbukti bahwa jika sudah login dia tidak bisa mengakses halaman login. Di sini kan sudah login, kita misalnya mau ke halaman login, nah dia diarahkan ke dashboard. Terus saat kita udah logout, dia mau diarahkan ke notes yang baru ya, notes manage notes, ke method manage. Nah, dia juga sudah tidak bisa, seperti itu Bapak. Nah, untuk database-nya sendiri, ini memang kemarin saya baru menyertai primary key, foreign key dan juga default value, namun belum menyertai unique key. Di sini sudah diperbaiki, dimana untuk table notes itu di structure itu title-nya itu adalah unique key, seperti itu Bapak. Nah,
Kemudian untuk pemanggilan data menggunakan Ajax, di sini sudah saya sertakan juga pemanggilan data menggunakan Ajax, di mana pemanggilan data tersebut merupakan fitur search di sini. Misalnya kita sebagai admin ya, sebagai kamera misalnya Bapak, kita login. Oke, di sini untuk meeting notes-nya dia bisa mencari, dimana dia mencari dua, misalnya dia cari berdasarkan judul di sini seperti ini. Ini buktikan saya sudah menggunakan Ajax yang datanya untuk kodenya bisa dilihat di public.js di notesmanagement.js seperti ini Bapak. Saya mendapatkan event listener dan juga menggunakan fungsi get element by ID yang juga seperti ini, bisa dilihat seperti ini Bapak. Oke, selanjutnya untuk yang terakhir MVC. Nah, karena kemarin saya memang belum bisa menjelaskan tentang MVC ini, sekarang saya izin menjelaskan terkait MVC ini, di mana sebenarnya saat nih pertama saya mengakses localhost to-do list. Nah, dia langsung mengarah ke bentar, saya logout dulu. Nah, di sini dia kalau memang belum di login, dia belum diarahkan kemana-mana. Nah, jadi MVC ini dia masuk kemana dulu Bapak? Jadi dia masuk dulu ke index PHP yang ada di sini, di mana index PHP ini mengambil dari query Bapak, dari query C-nya apa dan juga M-nya apa. Jika memang C-nya atau controllernya tidak terdefinisikan, terus metodenya juga tidak terdefinisikan, default value-nya adalah auth dan juga login. Nah, di mana ID-nya masih 0. Di sini dia masuk dulu di sini, terus memang di sini kalau dia mengakses nih Bapak, control file, control class, control dan M-nya. Pokoknya kalau kita mengatur C-nya sama dengan apa dan juga M-nya sama dengan apa, dia akan mengarahkan dia ke dalam controller seperti itu Bapak. Nah, karena dia berdasarkan controller class dan juga metode yang terdapat di controller tersebut, bisa dilihat misalnya kita ambil ke manage ya, misalnya kita ke fitur utama saya aja, ke meeting notes. Nah, meeting notes ini karena dia mengakses query notes dan juga method index, maka dia akan ke controller notes controller, terus juga mengambil method index. Method index ini mengakses yang view-nya, ya mengload view-nya, view apa? View notes meeting notes. Maka yang ditampilkan di sini adalah meeting notes-nya. File meeting notes.php di folder view seperti itu Bapak. Lalu untuk fungsi-fungsi yang dijalankan itu dia mengambil session yang tersimpan. Ini memang tidak ada hubungannya, memiliki hubungan yang sangat sedikit dengan MVC, namun saya jelaskan saja di sini. Dia mengakses user ID dan juga session untuk mengambil, terus dia mengakses notes apa? Model notes. Mengakses model apa? Model notes. Nah, di model notes ini dia mengakses metode yang bernama get all by user, di mana get all by user ini di model notes ini dia menghubungkan kita, mengextend model yang menghubungkan kita kepada database tersebut, karena model itu menghubungkan kita dengan database yang saya gunakan FV01. Nah, seperti itu Bapak. Terus dari database itu DB yang dikirimkan itu menggunakan metode-metode yang sudah tersimpan di sini. Yang contohnya tadi get all by user, tadi dia mengambil metodenya di sini. Nah, dari situ dibalikin ke controller lagi, notes controller. Nah, dari controller ini dia balikan lagi dia return lagi dari notes ini, ambil dalam notes, terus username-nya kayak dia kembalikan lagi ke sini seperti itu Bapak. Seperti yang terdapat pada meeting notes-nya di view-nya. Kita lihat di view-nya di mana dia meminta title, created at dan juga ID. Ya, seperti itu Bapak. Itu saja penjelasan MVC mungkin dari saya. Mungkin hal itu dapat membantu Bapak dalam menilai final project dari saya, progres terakhir saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.